거. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini gua akan membahas kisah seorang gadis polos yang menjadi korban pemerkosaan dari para lelaki bejat. Nah, untuk kisah lengkapnya, kalian simak saja alur cerita berikut ini. Mari kita mulai. Tana adalah gadis bisu polos yang bekerja sebagai seorang penjahit di distrik garment di kota New York. Ketika dia pulang bersama dengan teman-temannya, banyak pria di pinggir jalan yang melirik serta menggodanya. Di tengah perjalanan, dia berpisah dengan temannya dan berjalan seorang diri di tempat yang sepi. Tiba-tiba, ada seorang pria bertopeng yang menyeretnya masuk ke sebuah gang untuk melakukan tanam paksa. Setelah tanam paksa berakhir, dia sampai di rumah, serta merasakan trauma yang cukup berat. Namun trauma itu belumlah apa-apa, karena di depannya sudah ada seorang pencuri yang masuk ke dalam rumah dan menodongkan senjata. Pencuri itu tidak hanya mengambil barang berharga, namun dia juga melakukan tanam paksa. Dan betapa naas nasib Tana, karena dalam sehari dia mendapatkan tanam paksa sebanyak 2 kali. Pencuri itu menjadi lengah saat sedang bersenang-senang dengan tubuh milik Tana. Dia tak sengaja melepaskan pistol yang dia bawa. Tentu saja, Tana memanfaatkan kesempatan itu dengan memukul kelapa si pencuri menggunakan benda keras. Setelah pencuri kesakitan, Tana mengambil setrika untuk melepaskan serangan kedua hingga pencuri itu tewas. Dia menyadari bahwa telah membunuh seseorang. Walau niatnya untuk melindungi diri, namun yang namanya hukum kadang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maka dia menyembunyikan mayatnya ke dalam bak mandi. Di tempat kerja dia menjadi tidak fokus karena memikirkan hal yang telah ia perbuat. Tapi akhirnya dia mendapatkan sebuah ide setelah melihat kantong plastik sampah di tempat dia bekerja. Tana memutuskan untuk memutilasi mayat si pencuri menjadi potongan kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Lalu menyimpan potongan itu ke dalam kulkas agar tidak membusuk. Tapi rasa trauma yang dialami belum juga hilang karena masih memikirkan pemerkosa bertopeng yang masih menghantui pikirannya. Tana membawa potongan itu satu persatu setiap hari dan dibuang di tempat yang berbeda. Namun walau begitu, perasaannya tetap masih cemas. Bahkan dia melamun saat bekerja, hingga menyebabkan baju yang ia setrika menjadi terbakar. Di hari berikutnya, Tana diikuti oleh seseorang. Orang itu melihat Tana menjatuhkan tas yang ia bawa. Orang itu mengambil tas milik Tana dan bermaksud untuk mengembalikannya, karena dia tidak tahu bahwa isi tasnya berupa potongan mayat yang telah dimutilasi. Tana berlari, tapi orang itu terus mengejar. Tana yang panik secara tak sengaja melepaskan tembakan tepat ke arah kepala, hingga menyebabkan pria malang itu tewas. Dia menjadi mual, karena telah membunuh orang dengan menggunakan pistol yang didapat dari si pencuri. Bahkan di tidurnya, dia sempat mengalami mimpi buruk. Di jalan, ada seorang pengemis yang mencari makan di tempat sampah. Ia tak sengaja membuka sebuah kantong plastik yang ternyata isinya sepotong tangan. Pengemis itu berteriak kaget dan scan film pun berganti. Keesokan paginya, Tana dipanggil oleh bos pemilik perusahaan di tempat dia bekerja yang bernama Albert. Sebenarnya Albert dan teman-temannya begitu baik, serta mengkhawatirkan keadaan Tana yang terlihat seperti mengalami sebuah masalah. Tapi ia tidak mungkin mengatakan terus terang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sepulang dari kantor, Tana dan teman-temannya sedang nongkrong di sebuah kafe. Dia melihat sepasang muda-mudi sedang berciuman.
Tana melihat aksi ciuman itu dengan tatapan yang kurang menyenangkan. Sehabis keluar dari kafe, orang yang berciuman tadi mengikuti Tana. Dia mencoba merayu dan membujuk supaya Tana mau ikut ke studio foto bersamanya. Rupanya orang itu bekerja sebagai fotografer seorang model. Tana yang dinilai memiliki paras cukup cantik, diajak masuk ke kantor studio untuk dijadikan salah satu modelnya. Setelah sampai di tempat pemotretan, Tana langsung mengeluarkan pistol. Dan secara barbar, dia menembak pria itu tanpa rasa bersalah. Cara dia menembak seolah-olah sudah seperti terbiasa. Mungkin dikarenakan sudah membunuh orang beberapa kali. Sesampai di rumah, Tana mengubah drastis seluruh penampilannya. Yang dulunya dia terlihat seperti gadis polos, kini memakai dandanan serba menor. Seolah-olah ia berkata bahwa Tana yang dulu bukanlah Tana yang sekarang. Dengan penampilan yang terlihat hot, dia mulai membuang tas berisi potongan mayat dengan santuy. Di jalan, dia menjumpai seorang pria yang berperilaku kasar terhadap seorang wanita. Tana dari kejauhan langsung menembak pria itu tanpa pikir panjang hingga tewas. Tana melanjutkan perjalanan di sebuah tempat yang cukup sepi. Tentu dengan penampilan seksinya, para lelaki sange segera mengepung gadis seksi yang terlihat lemah. Tapi mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Tana langsung mengeluarkan pistol dan melibas semua dalam sekejap mata, tanpa menyisakan satu orang pun untuk hidup. Di tengah jalan, Tana bertemu dengan seorang pria, atau mungkin lebih tepatnya bisa disebut dengan seorang sultan, karena dia kaya sekaligus keturunan Arab. Sultan membayar Tana dengan memberi sejumlah uang, serta menawarkan untuk ikut dengan mereka ke suatu tempat. Begitu berhenti di tengah-tengah lampu merah, Tana sudah mengeluarkan pistolnya. Kemudian terdengarlah suara tembakan pertanda misi telah sukses. Paginya, Tana mulai membuang mayat yang ada di kulkas seperti biasa. Dia menaruh di bagasi mobil orang lain. Bahkan digiling untuk dimasak, dijadikan makanan anjing milik tetangga apartemennya. Sesampai di kantor, Albert yang khawatir menanyai soal dirinya yang menghilang dan tidak masuk kerja selama beberapa hari, seusai berkumpul dengan temannya waktu berada di kafe. Tapi Tana hanya terdiam. Albert lalu mengajak Tana untuk berkencan. Barangkali keadaan Tana bisa kembali seperti semula. Dan Tana menerima tawaran itu. Tana mulai bertingkah agresif, dengan raut wajah seolah-olah sedang menggoda Albert. Pada malam hari, dia melihat sepasang anak muda Cina sedang memadu kasih di tengah jalan. Setelah kedua pasangan itu berpisah, Tana mengikuti bocah laki-laki dari belakang. Bocah itu terlihat kesulitan membuka pintu rumahnya. Tana dengan perlahan mengeluarkan pistol dari dalam tas. Namun bocah itu sudah terlebih dahulu berhasil masuk, dan kesempatan untuk membunuh menjadi hilang. Lanjut ke target berikutnya. Seorang pria sedang curhat tentang istrinya yang berselingkuh dengan orang lain. Karena merasa kesal, ia mencekik kucing kesayangan milik istrinya. Mendengar hal itu, Tana menodongkan pistol ke arah kepala. Namun pistolnya lupa belum dikokang, sehingga pada waktu ia menembak, pelurunya tidak keluar. Pria itu merebut pistol dari Tana dan mengira bahwa Tana sedang bercanda. Kemudian ia mengkokang pistolnya karena dikira itu cuma sebuah mainan. Dia mencoba menembakkan pistol ke arah kepalanya sendiri. Dan ternyata pistol itu meletus. Kali ini Tana membunuh orang tanpa menggunakan kedua tangannya. Sisa daging di kulkas tinggal sedikit. Tana memasukkan ke dalam lemari, lalu menguncinya rapat-rapat. Sebagian lagi dibawa seperti biasa, untuk dibuang di tempat yang berbeda. Namun, anjing apartemen tetangga tiba-tiba nyelonong masuk. Karena penciuman anjing tentang adanya mayat tidak bisa dibohongi. Tapi saat tetangga Tana hendak membawanya keluar,
anjing itu menjatuhkan sebuah vas bunga tepat di atas karpet hingga membekas. Tana melihat bekas vas yang telah jatuh dan mengetahui bahwa ada seseorang telah masuk. Namun untungnya, pintu lemari masih terkunci dengan rapat. Dia berpikir bahwa anjing tetanggalah satu-satunya yang bisa mencium bau keberadaan mayat. Kemungkinan anjing itu yang masuk lalu tak sengaja menjatuhkan vas bunga. Keberadaan anjing tetangga membuat dirinya dalam bahaya. Tana kemudian meminta izin untuk membawa hewan peliharaan tetangga jalan-jalan. Tapi sesampai di pantai, Tana berniat membunuh anjing itu. Dan setelah pulang, ia memberikan sebuah pesan kepada tetangga yang bertuliskan minta maaf karena telah lalai menjaga hewan peliharaan miliknya sehingga lepas. Namun nenek itu justru merasa curiga kepada Tana karena seolah-olah memang sengaja ingin membuang anjing miliknya. Karena tidak biasa dan untuk pertama kalinya Tana mengajak hewan peliharaannya jalan-jalan. Si nenek masuk ke apartemen milik Tana. Dia membongkar barang-barang yang selama ini ia curigai. Nenek itu begitu terkejut setelah melihat kantong plastik yang berisi kepala. Si nenek kemudian menelpon polisi dan kemudian memberikan penjelasan. Saat itu Tana sedang berada di sebuah pesta kostum dengan teman dan juga bosnya. Ia memakai kostum biarawati yang cukup seksi. Albert membawanya ke lantai atas, kemudian secara perlahan mulai menikmati tubuh Tana. Ketika ia membuka selangkangan, dia terkejut karena melihat sebuah pistol. Lalu tak lama kemudian terdengarlah suara tembakan. Teman-temannya khawatir dengan Tana. Tapi saat mencoba memeriksa keadaan, Tana justru menembakkan pistol secara membabi buta. Suasana pun menjadi ambyar. Tana menembaki semua laki-laki tak bersalah yang berada di pesta hingga tewas satu persatu. Sahabat Tana kemudian melakukan inisiatif. Dia mengambil pisau dan bersembunyi di belakang Tana sambil menunggu datangnya kesempatan. Begitu Tana lengah, dia menusukkan pisau itu ke dalam perutnya. Tana menjerit dan ingin menembakkan pistol itu ke arah kepala sahabatnya. Tapi begitu ia tahu bahwa yang menusuk adalah sahabat perempuannya, Tana tidak jadi menembak. Lalu Tana yang selama ini bisu tiba-tiba bisa mengucapkan sebuah kata terakhir. Dan kata itu adalah saudariku. Sebelum akhirnya dia tewas. Si nenek saat itu sedang berduka atas kepergian hewan peliharaannya. Tapi di akhir film, ternyata anjingnya masih hidup dan kembali pulang. Ternyata Tana waktu di pantai memang hanya berniat, tapi tidak benar-benar membunuh anjing milik si nenek. Dan cerita ini pun berakhir. Oke guys, bagaimana pendapat kalian kisah dari si Tana ini? Kalau menurut gua sih, cukup barbar nih orang. Dari seorang gadis polos langsung berubah menjadi si gadis super sadis. Dan bantu channel ini dengan subscribe, like, dan komen karena akan hadir kisah-kisah yang baru dan lebih seru. Oke semuanya, terima kasih dan sampai jumpa.